Terima kasih pemirsa tvparlemen.com, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus dengan tema rancangan Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air dengan narasumber kita Ibu Teti Kadi Bawono. Beliau adalah anggota Komisi 4 DPR dan juga sebagai anggota BKSAP dan sekaligus sebagai anggota Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia. Baik Ibu, kita lanjutkan kembali dialog kita. Ya, Ibu, saat ini sejauh mana pengelolaan tanah dan air di Indonesia? Kalau pengelolaan air itu memang kualitas air dan konservasinya sumber daya air itu memang sudah diatur. Ya. Sudah ada PP 82 tahun 2001. Tetapi memang dalam implementasinya memang tidak mudah karena jumlah sungai kita di Indonesia cukup banyak dan kompleksitasnya juga cukup banyak. Contoh saja memang seperti betapa urusan konservasi air ini apakah memungkinkan untuk mengisi air bawah tanah kita. Walaupun mungkin orang mengatakan air permukaan kok melimpah, malah dia bisa menjadikan banjir, tetapi mengapa tidak diisi lah ruang-ruang untuk mengisi air bawah tanah kita. Karena contohnya Jakarta saja sekarang sudah penurunan muka tanah itu sudah sangat luar biasa. Jadi sudah retak-retak dan sebagainya, amblas lah katakanlah seperti itu. Lalu yang nyedot air juga sudah sangat luar biasa. Nah, hal-hal ini sebetulnya sudah diatur, tetapi memang kadang-kala sulitnya adalah implementasi di lapangan dan tentu biaya yang diperlukan juga sangat besar. Tetapi kalau bicara tentang konservasi tanah yang sebetulnya menjadi judul di sini, rupanya kalau kami kemarin mendengarkan expose dari Kementerian Kehutanan, bayangan mereka itu merupakan satu idiom, satu kesatuan konservasi tanah dan air. Oke, tetapi saya melihat di sini justru mereka lebih kepada konservasi lahannya. Jadi bagaimana strategi pengarustamaan konservasi lahan dalam kegiatan pengelolaan lahan itu sendiri. Nah, mungkin yang kami tangkap seperti itu. Jadi ini mungkin kita harus kerja keras untuk bisa mengubah judul dan memperkuat isi daripada RU itu sendiri. Nah, jadi kalau kita melihat kalau konservasi tanah terpisah dengan konservasi air, temanya akan berbeda dengan apa yang dimaksud oleh naskah akademik sendiri bahwa isinya memang ke konservasi lahan. Tapi ini pun masih perjalanan panjang, Mbak. Kita harus bicara juga dengan teman-teman dan juga para pakar kemarin juga sudah memberikan berbagai macam informasinya tentang bagaimana sebuah konservasi. Jadi kalau konservasi itu betul-betul ahli-ahli konservasi itu dia agak kurang setuju dengan RU ini. Jadi kita harus bongkar kelihatannya seperti itu. Lalu saat ini sejauh mana Bu pembahasannya? Adakah hal-hal krusial yang dibahas ini yang menjadi hambatan seperti itu Bu? Hambatan sih tidak terlalu menjadi hambatan tetapi kita juga harus berpikir bahwa sudah ada undang-undang yang lain. Di kehutanan pun juga sudah ada undang-undangnya, kemudian di sumber daya air sudah ada juga, di pertanian juga sudah ada. Nah, jadi kira-kira akan memasuki wilayah mana? Apakah seluruh tanah, seluruh lahan? Berarti tidak hanya terbatas pada kawasan lindung, tidak terbatas kepada kawasan budidaya, mungkin seluruhnya itu harus kita rapikan kembali. Nah, ini yang mungkin harus sangat hati-hati, dan pembahasan ini memang baru dalam taraf penyusunan. Penyusunan ini pun juga kita akan selalu bertanya dan mencari informasi, buka browsing internet dan sebagainya untuk mempelajari undang-undang dan sebagainya, karena kompilasi daripada undang-undang ini pun juga kita harus tahu di mana posisi daripada RU yang sedang kita garap ini. Jadi jangan sampai nantinya terjadi tumpang tindih, pelaksananya nanti di daerah juga akan sangat bingung. Kebetulan saya mantan anggota DPRD di Jawa Barat, jadi saya pun merasakan betapa seringkali kami ini mendapatkan kesulitan manakala sebuah undang-undang dipukul rata untuk seluruh wilayah se-Indonesia. Sementara karakter daripada masing-masing provinsi maupun kabupaten berbeda. Baik. Ya, dan RUU KTA Ibu ya singkatannya ini ya. Ini kan merupakan inisiatif DPR Ibu. Lalu bagaimana tanggapannya pemerintah mengenai RUU KTA ini? Kalau pemerintah pasti senang aja. Karena berarti mereka diamankan dari sisi kebijakan-kebijakan dan juga mungkin nantinya akan juga berdampak kepada satu aktivitas kegiatan dalam program kegiatan mereka.
dan mestinya ini nanti merupakan satu tahapan persiapan pada RPJMN 5 tahun yang akan datang. Jadi kalau ini sudah dibenahi, apa yang akan dirancang di situ, itulah yang nanti bisa disalurkan dalam bentuk program dan kegiatan. Kira-kira begitu. Karena di sini pun juga tentunya misalnya menyatakan bahwa data tentang tanah kita seperti apa, mereka mengatakan ada lahan kritis, ada lahan yang rusak, ada lahan prima yang kita masih belum paham dari mana itu lahan prima itu. Nah ini nanti pun harus menjadi sebuah database yang bisa dipahami dengan kriteria seperti apa sehingga para pemangku kebijakan di tingkat bawah itu bisa memahami bagaimana mereka merencanakan atau pengenaan terhadap lahan itu sendiri. Jadi pemerintah mendukung juga Ibu ya RUU KTN ya? Mestinya mendukung. Oke, baik. Ya Ibu Teti, kita akan lanjutkan kembali dialog kita, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Dialog Khusus TV Parlemen.com.